Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Ada derajat yang harus kita angkat, ada kajian yang harus kita buktikan bersama menuju sejahtera. Selamat siang, Bu Kori. Selamat siang, Mas Pur. Ini acara lagi ya? Ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bu Kori. Ini singkat saja, karena waktunya juga sudah agak siang ya Bu Kori ya. Yang pertama itu berapa Bu kelompok disabilitas yang diundang atau pihak-pihak di luar disabilitas yang diundang untuk ada dalam acara Halal Bihalal hari ini? Jadi Halal Bihalal ini kan sebenarnya memiliki misi untuk mempertemukan kembali antara kawan-kawan muda dengan poro-poro senior lah ya, sepuh yang mereka kemudian dulu merintis pelembagaan PPDK ini dari awal. Kalau ini tidak disambungkan kan jadi akan terputus. Ya? Betul. Itu. Yang kedua bahwasannya kami sengaja mengundang tidak hanya anggota PPDK tapi melibatkan lintas OPDIS maupun komunitas-komunitas. Jelas semua anggota PPDK 4 DPO itu kami hadir, kemudian ada mitra-mitra dampingan seperti Sanggar Insan Harapan itu yang mewakili komunitas dengan anak-anak autis, kemudian Pijar itu yang mewakili komunitas anak-anak dengan tuli usia dini, kemudian ada kawan tuli muda, seterusnya netra muda, dan Empatia mungkin juga menjadi bagian yang kami libatkan, Satu Hati, kemudian ada Pelita Hati dan sebagainya. Berarti hampir semua lintas OPDIS diundang dan acara perwakilan 26 kecamatan kami undang. Oh gitu, ya. Ya terima kasih Bu Kori. Untuk pertanyaan yang kedua ini seputar PPDK Bu ya. Sampai saat ini Bu, sebagai organisasi untuk disabilitas holdingnya lah, rumah bersama, rumah besar kita untuk disabilitas Klaten ini. Berapa banyak atau Bu ini organisasi disabilitas yang di bawah naungan PPDK atau binaan PPDK lah sampai saat ini? Kalau secara kelembagaan yang menjadi anggota itu kan ada empat organisasi keterwakilan ragam disabilitas. Karena memang kan PPDK sebagai organisasi itu terikat oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Iya, betul. Nah, di sana memandatkan memang ada keterwakilan minimal 3 ragam masuk di sana. Dan ada aturan main. Betul. Sebagai organisasi kan pasti punya itu. Iya. Aturan mainnya seperti itu gitu ya. Siapa anggota dan sebagainya ada di sana. Yang kemudian kami ada 4 mitra dampingan yang tadi kami sebut, Sanggar Insan Harapan, kemudian Pijar, kemudian ada komunitas tuli muda, dan ada Pelita Hati. Pelita Hati itu lebih pada komunitas dengan disabilitas multi, ganda dan multi. Kemudian ada di jejaring itu OPD tingkat kecamatan dan di tingkat basis desa. Itu kemudian akar rumputnya juga, kemudian Empatia Satu Hati ini bagian yang tidak terpisahkan dari unsur untuk berkolaborasi perjuangan isu disabilitas. Sejauh mana pendampingan PPDK terhadap kelompok-kelompok disabilitas di tingkat desa mungkin ya sampai saat ini? Karena faktanya kan memang Klaten itu terdiri dari 400 desa lebih. Saya kira juga tidak mungkin dibiayai secara masif, secara bersamaan, ya pasti juga berjenjang. Atau mungkin ada usulan dari desa yang masuk ke PDK atau mungkin PDK yang punya inisiatif untuk turun ke desa memberikan pendampingan. Itu seperti apa Bu dari PPDK sendiri? Sebenarnya kan PPDK itu fokus areanya pada advokasi dan pemberdayaan anggota. Nah, advokasi itu lebih kita mendorong sistem yang kalau kita bicara peraturan Bupati itu yang memiliki mandat untuk fasilitasi di tingkat kecamatan dan desa secara berjenjang itu pemerintahnya Bu. Baik pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan. Yang top down ke disabilitas langsung. PPDK mensupport itu di sana. Nah, karena sumber daya kami yang sangat terbatas tadi, sehingga tidak bisa secara masif 401 desa kelurahan ini kelihatan Bu ya, kita masuk ke sana tidak mungkin. Maka kami yang dilakukan PPDK adalah penguatan kader di
26 kecamatan. Langkah awal. Langkah awal. Ya. Jadi kan seringkali mungkin Mas Pur juga menjadi bagian yang sering kami Ya. undang untuk Siap. kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas. Harapannya Mas Pur dan kawan-kawan lain itu bisa membangun di basis. Betul. Kepanjangan tangan dari PPDK Betul. termasuk kita walaupun beda kelompok beda, tapi kan tetap kita misinya sama. Ya. Rumah besar kita juga di PPDK. Ketua kelompok Kecamatan Cawas ya. Ya, memang secara formalitas kita sudah ditunjuk saat dengan 3 formatur waktu ada RBM Ya. di Kecamatan Cawas. Waktu itu dihadiri Bu Aulia juga sama Pak Kadinsos. Tapi secara resminya kan tetap kemarin habis kalian camat Cawas yang baru, jadi kita belum sempat berkomunikasi lagi. Tapi secara formalitas sudah dibentuk dan setiap kegiatan kecamatan sudah dilibatkan. Ya mudah-mudahan nanti dari PDK bisa mengadvokasi kita untuk bagaimana memberi satu pendampingan lah untuk pihak Kecamatan Cawas agar memberikan pemahaman atau edukasi ke pemerintah kecamatan pentingnya kelompok-kelompok disabilitas di tingkat kecamatan termasuk Cawas gitu loh. Tahun ini, Ya. jadi tahun ini kami ada anggaran untuk 4 kecamatan, salah satunya Cawas. Misalnya Cawas ya, Saya alhamdulillah. sudah berkomunikasi dengan TKSK-nya, Pak Yatiman. Mas Yatiman. Oke, Kami tinggal ngatur waktunya dan menunggu pendataan dari Oh, APBD. timingnya Bu ya. Ya. Iya, terima kasih. Gini Bu, sorry. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin mau saya atau kita mau sampaikan ke Bu Kori ya, sebagai Ketua PPDK di Klaten itu sejauh mana tuh PPDK itu mendorong kelompok-kelompok disabilitas di tingkat kecamatan agar cepat terbentuk. Makanya triknya apa, treatmentnya apa gitu loh. Seperti tadi saya bilang kalau Cawas kemarin tahapnya sudah masuk ke pembentukan secara formalitas. Itu waktu pembentukan RBM. Nah, ini secara umum dari pendidikan sendiri apa Bu nanti planning ke depannya agar kelompok kecamatan itu segera terbentuk di luar 4 kecamatan yang tadi Ibu sebutkan. Jadi kan dari identifikasi pemetaan kami 26 kecamatan itu hanya tinggal 3 yang belum. 3 yang belum. Nah ini kami sudah berkomunikasi dengan kader-kader di wilayah yang menjadi sasaran kami. Itu yang pertama. Jadi target awal memang mencari kader. Yang kedua pembentukan kelompok, baru kemudian penguatannya. Iya. Karena memang ketika sudah terbentuk dan tidak ada penguatan itu selesai. Betul. Jadi perlunya pendampingan. Ya. Sebenarnya ada pendampingan di ya. Terakhir Bu, ini ada satu pertanyaan terakhir buat Bu Kori gitu. Tentang KND Bu. Ini menurut PPDK dan KND itu apa tidak ada Bu tadi tumpang tindih kebijakan nanti atau langkah gitu. Komite Nasional Disabilitas Daerah Klaten sama dengan PPDK. Menyikapi hal ini gimana Bu dari pihak PPDK sendiri? Oke. Jadi kalau di Klaten itu kan sebutannya Komite Disabilitas. Oke. Komite Disabilitas Daerah. Oh iya, ya, oke. Jadi memang ini satu kelembagaan yang hampir ada irisan-irisan tugas advokasi yang sama, tapi sebenarnya beda ya. Kalau PPDK itu bicaranya kan keanggotaan disabilitas, kemudian advokasi dan pemberdayaan. Jadi berbasis anggota. Betul. Tapi kalau komite disabilitas ini kan secara unsur ini sudah berbeda. Betul. Itu terdiri dari unsur-unsur ada 7 unsur. Keterwakilan tokoh masyarakat dari dunia usaha, kemudian dari penyandang disabilitas dan seterusnya banyak lembaga bantuan hukum dan banyak lagi. Nah itu yang pertama. Yang kedua KDD ini ke depan didorong menjadi lembaga independen yang kemudian melakukan kajian-kajian edukasi ke stakeholder pemerintah untuk memberikan rekomendasi ke pengambil kebijakan pemerintah daerah.
Tapi Itu. secara prinsip tidak mungkin ada gesekan antara BPDK sama Ya. komisi daerah Bu Ya, ya. karena Bisa belas daerah ya. vaksinnya beda. Beda-beda. Beda, Iya. gitu. Makanya nanti kan biar bisa menjadi pemahaman buat masyarakat Klaten. Iya. Nah, KNP terus BPDK itu kan tidak semua orang tahu tuh. Iya. Tapi dengan intervensi informasi dari media, dari panjenengan selaku ketua BPDK itu kan sedikit banyak bisa membuka bahwa tidak akan ada gesekan antara KDD dan BPDK. Ya Bu Bari, terima kasih, cuma Dan mungkin sedikit itu. tambahan nih. Iya, gimana? Sebenarnya secara sosialisasi apa itu komite disabilitas itu sudah dilakukan Sudah ke 401 desa dan kelurahan, termasuk mendorong 401 desa kelurahan itu membentuk 2 kelembagaan, RBM sama SDM sama itu Kelompok disabilitas, ya. Cuma kan kembali lagi ke pemerintah desanya. iya, desa dan kecamatan. Kalau nggak salah itu waktu akhir 2022 Bu ya. Dua ya. Di Pendopo kalau nggak salah, ruang aula itu. Di apa namanya, ruang paripurna Ruang para Dewan. dewan. Ya. Ya, makasih Bu Bari atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kami wawancara panjenengan. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa continue ya Bu ya, untuk semakin mempererat, semakin melihat progres kita sejauh mana sih gitu loh Bu. Saling berkoordinasi, ya mudah-mudahan nanti kita semakin bisa menunjukkan eksistensi kita. Disabilitas Klaten itu bisa mencapai tujuan bersama. Terima kasih Bu Bari, sehat selalu. Amin, doa yang Siap. sama. Bu, matur nuwun Bu.